Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya kita masuk hari ke-6 ya di bulan suci Ramadan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayaman ma'dudat, beberapa hari hanya terbilang sebentar, sesungguhnya Allah sedang mempengaruhi psikologis kita gitu ya, supaya menganggapnya hanya sebentar, tapi ternyata secara kenyataan memang betul-betul sebentar ya. Kalau tema hari ini mungkin berbicara tentang mengawali segala sesuatu dengan yang halal, mungkin banyak yang berpikir kayak nggak nyambung sama tema Ramadan gitu ya, tapi nggak kok, nyambung banget gitu ya. Nyambung bangetnya kenapa? Karena memang kalau kita bicara yang halal, maka tidak hanya berbicara tentang makanan, minuman, pakaian, jual beli, pinjam meminjam, riba atau tidaknya gitu ya. Bahkan hutang piutang itu berarti, tapi juga bicara tentang konsep yang lebih luas lagi sampai ahwalus syakhsiyah, interaksi antara yang satu dengan yang lain, dan semua itu mempengaruhi Ramadan kita. Cobalah kalau misalnya ada orang yang buka puasa, nggak peduli dengan apa yang dimakan. Halal apa haram, pokoknya buka puasa ya. Sia-sia Ramadannya, karena Ramadan itu mengajarkan kita untuk menahan sesuai definisi puasa adalah as-siyam al-imsak. Siam puasa itu sama dengan imsak. Imsak itu sama dengan menahan. Yang ditahan bukan cuma makan minumnya, tapi yang ditahan semuanya. Syahwatnya, hawa nafsunya, pandangannya, pendengarannya, lisannya, tangannya, kakinya, hatinya. Jadi menahan untuk tidak meraih sesuatu yang diharamkan Allah ya. Apa itu yang diharamkan Allah? Banyak sekali kalau kita lihat ya, saya izin share screen. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang diharamkan Allah itu sebenarnya ada banyak, tapi tidak sebanyak yang dihalalkan. Masih lebih banyak yang dihalalkan. Masalahnya kadang-kadang manusia lebih memilih sesuatu yang diharamkan. Kayak anak kecil kalau udah dilarang, jangan ke sana ya, itu kedengarannya di telinganya ke sana aja ya gitu. Jangan makan daging babi. Oh, makan daging babi aja. Nah, jadi yang didengar tuh belakangnya doang gitu, depannya enggak gitu ya. Jangan pacaran. Oh, pacaran. Nah, jadi kan gitu ya. Yang kedengaran tuh belakangnya aja gitu. Jadi jangan marah kalau bulan suci Ramadan. Oh, marah. Jadi kayak boleh yang marah-marah malah. Padahal puasanya batal ya. Kalau kata Umar bin Khattab batal. Berarti ada konsekuensi mengganti, ya, mengqadha. Tapi kalau kata Aisyah radhiyallahu anha, enggak batal wahai Umar. Hanya hilang pahalanya. Apa kesamaannya? Sama aja, nggak enak dua-duanya. Batal yang nggak enak, kalau hilang pahala puasanya, berarti nggak dapat apa-apa. Hanya dapat lapar dan haus semata ya. Jadi kalau kita mengatakan mengawali sesuatu dengan yang halal, itu berbagai kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu segala sesuatu yang kita raih harus pakai cara yang halal. Ya, caranya cara halal gitu ya. Memilah halal dan haram memang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang hatinya baik dan sehat. Karena kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW berbicara tentang al-halal wal haram, itu berbicara tentang hati. Al-halalu bayyin, wal haramu bayyin, wa baina umurun mushtabihat. Yang halal jelas, Allah sudah jelaskan. Yang haram juga sudah Allah jelaskan. Masalahnya di antara keduanya, di antara halal dan haram, ada umurun mushtabihat. Ada perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Enggak banyak manusia yang tahu perkara yang syubhat ini. Tapi hanya sedikit yang tahu, itu siapa? Para ulama biasanya. Ini nggak boleh dideketin, karena kalau dideketin khawatir jatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Yang kayak begini nih orang yang suka jaga hatinya. Ya, menjaga hatinya diobatin terus. Tombo hati ya, yang sudah dijadikan lagu itu sebenarnya hadis. Yang jadi lagunya Mas Opik ya. Itu jadi orang yang kalau hatinya bersih, dia akan selalu mendekat kepada Al-Quran. Ada sedikit clash, dia kembali lagi kepada Al-Quran. Jadi sehingga dia bisa memastikan ini halal, ini boleh, itu nggak boleh, itu haram ya. Tapi kalau yang hatinya sudah tercemar, halal dan haram nyampur, syubhat. Ada juga orang yang sering sering sekali saya mendengar, saya bingung Ustazah, mana sih sebenarnya yang benar? Nah, ini orang yang hatinya nggak punya furqan, nggak punya pembeda, sampai antara benar masalah aja bingung. Saya bingung yang benar yang mana sih? Nah, itu udah hati-hati kalau hati kita sampai pada titik kebingungan antara baik dengan buruk, hati-hati. Berarti hatinya sedang sakit gitu ya. Apalagi memilih halal dan haram. Kadang-kadang kita kalau masuk restoran, kadang nggak cari logo halal, ya nggak capek-capek nyari logo halal yang ada registrasinya. Pokoknya cukup lihat ada yang pakai jilbab. Yang pakai jilbab aja masuk, berarti halal kali, udah kali masuk langsung makan. Ternyata yang lain pun begitu prinsipnya.
Yang pakai jilbab juga masuk, nggak ada yang nanya gitu ya. Kalau saya prinsipnya tidak ada logo halal dan kita mau makan di situ, tanya sama yang masak. Halal nggak? Kalau dia mengatakan halal semua di sini, nggak ada daging babi, oke. Ya itu pun harus bisa kita pastikan. Ya ada yang pakai homer nggak? Ada yang pakai mirin nggak? Ada. Itu segala sesuatunya harus ditanyakan. Jadi sekali lagi kalau kita bicara halal dan haram sebenarnya luas cakupannya. Bahasannya cuma untuk kali ini kita hanya milih 2 tema ya. Diriwayatkan ini landasannya tadi ya. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, tapi di antara keduanya ada perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Kebanyakan manusia pokoknya nggak tahu kalau bicara perkara yang samar, yang kecampur antara halal dan haram. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat, faman waqa'a fi syubhat, waqa'a fil haram. Kalau jatuh ke dalam perkara syubhat, ibarat jatuh ke dalam perkara haram. Ya, jadi barang siapa yang faman ittaqa syubhat faqad istabra'a fi dinihi wa 'irdihi. Orang yang menghindari perkara syubhat, dia sudah membersihkan agama dan kehormatannya. Tapi kalau jatuh ke dalam perkara syubhat, maka ya dia sudah jatuh ke dalam perkara haram. Bayangkan. Karro'iyar ahawlal hima, seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan-hewan ternaknya di ladang orang lain. Ya, atau nggak usah ladang orang lain deh, masih ladangnya dia tapi sudah mepet-mepet pagar ladang orang lain. Yang pagernya ternyata nggak ada, pagernya dari tumbuhan ya dimakan sama ternaknya gitu ya. Nah ini yang paling bahaya. Ingatlah bahwa ala wa inna fil jasadil mudghah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ingatlah bahwa di setiap jasad itu ada segumpal darah, ya segumpal daging, ya. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau segumpal darah atau segumpal daging tadi baik, maka seluruh jasad akan baik, tapi kalau segumpal darah tadi buruk, maka seluruh jasad juga akan buruk. Ala wahyal qalb, ya. Maka sesungguhnya segumpal darah tadi adalah hati. Sebenarnya kalau bahasa Arabnya hati itu kibdah. Kalau kolbun itu jantung. Tapi entah seluruh ahli hadis, para mufassir hadis mengatakan terjemahannya hati. Kolbun di sini hati. Yang unik orang Indonesia ya diartikan di Indonesia itu bukan hati, bukan jantung, tapi jantung hati. Dijadikan satu gitu ya. Padahal jantung di mana, hati di mana gitu ya, beda itu. Perbedaan yang jauh antara jantung sama hati gitu ya. Tapi ternyata orang Indonesia lebih puitis kadang-kadang ya. Jadi jantung hati, padahal aslinya kalau pakai bahasa Arabnya itu jantung, tapi kok di hadis diartikan hati. Ala wa inna ya himallahi maharimuhu. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kawasan terlarang. Ya, kawasan terlarang yang nggak boleh kita langgar itu apa? Maharimuhu, perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, menandakan kita punya benteng, Allah punya pagar. Pagar yang nggak boleh dilanggar oleh kita. Nggak boleh diloncatin, yaitu perkara yang diharamkan ya. Makanya harus jelas halal haram itu harus jelas buat seorang muslim. Halal dituntut dalam berbagai hal. Dalam makan, minum, ya, pakaian termasuk gitu ya. Apa yang dipakai? Karena pernah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada sang suami, "Ya Rasulullah, itu ada seorang peminta-minta." Ya, jadinya peminta-minta yang memang asy'atsa akbar. Ya, rambutnya acak-acakan, tubuhnya penuh debu, gelandangan deh, nggak punya tempat tinggal. Ya, dan juga rafa'a yadaihi ila sama. Ya, mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rob, ya Rob. Ya, kok orang yang kayak gitu nggak dikabulin sih? Doanya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa nggak dikabulkan? Padahal rambutnya acak-acakan, dalam artian dia nggak punya rumah, nggak punya alat dandan, nggak bisa mandi, pokoknya nggak punya tempat tinggal. Memang betul-betul ibnu sabil, ya, gelandangan ataupun anak jalanan gitu. Tapi ini orang-orang jalanan lah, ibaratnya nggak punya rumah. Dalam kondisi terzolimi pasti. Karena mungkin lapar, ya, nggak punya tempat tinggal. Nah, menengadahkan tangannya ke langit, tapi kenapa nggak dikabulkan? Kok dia masih terlunta-lunta kayak gitu, kata Aisyah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana mungkin dikabulkan? Wa malbasuhu haram, wa mat'amuhum haram, wa mashrabuhu haram, wa yataghadza bil haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan dia? Apa yang dimakannya haram, apa yang diminumnya haram, apa yang dipakainya haram, dan yataghadza bil haram. Dia memakai seluruh yang dia miliki itu dari barang yang haram. Artinya apapun juga caranya, dari nyuri, dari nyopet gitu ya,
Ada juga yang mengasih, memberikan, tapi memang sesuatu yang haram ya dimakan juga kalau lapar. Bagaimana mungkin Allah kabulkan? Fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya mustajab? Jadi untuk yang doa-doanya agak kurang mustajab perlu melihat. Ada nggak dari unsur-unsur makanan atau minuman atau pakaian atau apa saja kebutuhan pribadi kita? Pemasukan artinya uang yang masuk ke dalam tubuh kita atau ke diri anak-anak kita dan juga keluarga kita, apakah ada dari sumber yang haram? Itu membuat doa tertolak. Ingat bulan suci Ramadan itu syahrul doa, bulan doa. Makanya kalau kita mau belajar fikih Ramadan itu Al-Baqarah 183 sampai 187 tentang fikih. Tapi Al-Baqarah 186 khusus tentang fikih doa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam kondisi puasa. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, tentang aku kata Allah, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan semua doanya hamba-hambaku yang lagi puasa ini. Kalau dia minta sama aku kabulkan. Tapi ada kok yang nggak dikabul-kabulin ya? Ayo lihat. Jangan-jangan ada yang haram. Ya, jadi ini sangat berkaitan dengan Ramadan juga. Kita udah doa, kita udah jungkir balik ya, sholat, taraweh, puasa. Kok ada aja yang nggak dikabulkan? Kayaknya susah aja mengerjakan ketaatan. Jangan-jangan ada yang kurang halal dari ma'isyah kita, dari penghasilan kita, atau dari apa yang kita terima. Ya. Jadi penting memastikan makanan, minuman, ya halal. Kemudian juga dalam muamalah. Muamalah ini interaksi ya, jual beli, hutang piutang, jamin halalnya harus. Apalagi kalau bicara hutang piutang, riba hati-hati. Ya, itu namanya fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Orang yang makan riba, mempraktekkan riba, memberikan riba, mengambil riba, saksinya riba. Denger aja nggak ngingetin, itu fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih. Umumkan dia sudah perang, dia sudah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Orang kalau yang diumumkan perang itu repot ya. Yang diperangi Allah dan Rasulnya. Hidupnya akan belangsak, itu pun kalau Allah sayang. Jadi kalau Allah sayang, kita tuh ditegur. Baru buat maksiat dikit ditegur, itu Allah sayang. Tapi kalau Allah nggak sayang, banyak maksiat yang kita buat nggak ditegur-tegur. Itu Allah nggak sayang ya. Jadi penting buat kita untuk selalu mawas diri, introspeksi diri. Dan dalam masalah pernikahan, ibadah ya. Banyak yang bilang muamalah. Ini ibadah. Penting ya, nanti kita akan bahas hanya dua, dalam makanan dan minuman dan dalam pernikahan. Ya. Kalau ada yang bilang pernikahan itu muamalah, wah dia nggak ngerti hukum fikih, dia nggak ngerti usul fikih. Makanya alhamdulillah MUI Majelis Ulama Indonesia masih tegas ya. Kemarinnya sempat ada di TV itu, di TV One. Ya, jadinya Kiai ya, Pak Kiai Khalil ya, Khalil Nafis mengatakan haram menikah dengan lain agama. Haram itu zina. Masya Allah. Bangga punya kiai yang kayak begitu. Pak Khalil Nafis mengatakan itu bangga sekali. Haram dan itu zina. Siapapun yang sudah mempraktekkan di depan umum, wanita berjilbab menikah di gereja misalnya, haram itu zina. Senang ngedengarnya ya. Ternyata kiai kita ada yang berpegang teguh kepada syariat ya. Nah, dan itu beliau ahli usul fikih. Berhadapan dengan orang yang nggak ngerti usul fikih sama sekali. Jadinya beliau ketawa ya, siapa bilang pernikahan itu muamalah, dia ibadah. Bahkan itu disebutkan nisfuddin, melengkapi separuh dari agama ya. Oke, sekilas saja, nanti kita akan bahas lebih mendalam. Dan dalam menerapkan hudud ini hukuman ya. Kayak misalnya siapa yang harus dipotong tangan kalau ada pemerintahan Islam. Kita negara Indonesia bukan negara Islam, jadi nggak ada hudud, nggak ada hukum-hukum Allah yang diterapkan seperti kalau mencuri jadi profesi, potong tangan. Ya, pezina jadi profesi ya, dan kalau berzina itu profesi nggak profesi sama ya. Jadi ibarat kata kalau disebutkan sama, kalau yang sudah berzina profesi atau bukan profesi, maka kalau dia bujang gadis itu dicambuk. Tapi kalau dia sudah pernah menikah ya itu dirajam sampai mati. Itu kalau ada negara Islam yang menerapkan bukan individu. Kalau ada orang membunuh seseorang ya dengan sengaja tanpa hak syariat yang diterapkan, maka dia harus dibalas bunuh alias kisos. Kisos juga yang menerapkan pemerintah. Nah, ini dalam menerapkan hudud juga harus jelas halal haramnya.
Apa itu halal haramnya? Harus orangnya yang dikenakan, nggak bisa misalnya yang berzina anaknya, tapi orang tuanya mengatakan sudah deh, kalau mau dirajam sampai mati, karena mungkin anaknya pernah menikah, kalau dirajam sampai mati, udah kita aja deh, saya aja orang tuanya. Oh, nggak bisa begitu, nggak bisa diwakilkan gitu ya. Dalam menerapkan hudud, terus dalam memutuskan perkara di pengadilan. Ini halal haramnya nih, yang namanya hakim, saksi, nggak boleh terima suap. Haram ya. Kalau sekarang, aduh nggak jauh-jauh ke pengadilan. Kayaknya kalau dengar-dengar teman-teman yang asik main tender ya, sekarang mah biasa Ustazah, tender itu harus ada pelicinnya dulu. Kalau nggak dapet gitu ya. Itu satu hal yang biasa zaman sekarang. Kadang tuh apakah neraka itu biasa zaman sekarang? Jadi bukan siksa yang menakutkan lagi, itu biasa. Nggak bakal dapet tender kalau gitu ya. Kalau nggak ada pelicin, kalau nggak ada sogokan. Ya, padahal ar-rashi wal murtasyi kilahuma finnar, kata Rasul. Yang nyogok, yang nerima sogokan, dua-duanya di neraka. Ya, clear itu. Nah, ini beberapa hal ya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita harus jelas halalnya. Oke, kalau kita lihat berarti kita ambil dua contoh saja. Halal dan haram dalam makanan dan minuman ya. Halal dalam makanan dan minuman memang sudah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, ya kulu mimma thayyibati ma razaqnakum halalan thayyiba. Mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, himbauan Allah ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bukan cuma orang yang beriman doang yang disuruh makan yang halal dan thayyib. Wahai manusia, Allah ini sayang sama makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini semuanya, tapi yang halal dan thayyib. Ya, kemarin sempat saya juga bahas belum lama ada satu kajian ya tentang makanan. Kenapa ular diharamkan, Ustazah? Ular nggak boleh makan ular. Kan ular dibutuhkan untuk pengobatan sakit kulit katanya. Waduh susah ya kalau udah sampai kenapa Allah haramkan. Nanti ada juga yang nanya kenapa babi Allah haramkan. Lah ini udah susah kalau udah kayak gini ya. Jadi karena kalau untuk orang beriman cukup sami'na wa ata'na, sebenarnya nggak perlu tahu sebab, sudah selesai. Tapi kadang-kadang karena keimanan di akhir zaman ini dipertanyakan, makanya nanya kenapa diharamkan. Padahal yang diharamkan itu sedikit sekali. Yang dihalalkan banyak. Ya, dan wala tattabi'u khutuwati syaitan, ya. Janganlah kamu menuruti langkah-langkah syaitan, melampaui batas ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata, padahal kan kalau kita bisa lihat penampakan kita nggak normal. Jadi kalau kita lihat setan itu nyata, justru kita nggak normal. Tapi Allah mengatakan musuh yang nyata, padahal kan dia goib. Maksudnya apa? Bisikannya, tipu dayanya, wah, rayuannya itu nyata. Kerasa di hati itu ya, apalagi Ramadan begini. Tiap kali pengen marah langsung ya, malaikat bisikin jangan, jangan, batal nanti batal. Tapi setan tetap itu. Setan tetap bisikin juga, oh udah marah aja, kamu layak kok marah, bales kok ya. Padahal Allah sudah jelas-jelas mengatakan lewat lisan Rasulullah SAW. Wa in qatiluhum ahad aw syatamahu fakul inni shaim. Kalau ada yang nantangin tengkar berantem ya dalam kondisi puasa, jawabnya cuman saya lagi puasa, saya lagi puasa. Jangan diladenin. Ya, jadi sampai begitu itu sudah kadang-kadang kita nggak bisa nggak bisa mengelak dari bisikan setan untuk membalas keburukan orang dengan keburukan yang sama. Padahal kalau ada Ramadan sudah lagi puasa, clear, titik, mau pagi, siang, sore, malam begitu. Bukan lagi puasa nih, ntar aja habis maghrib kita berantem, bukan ya. Tapi memang ya sudah lagi puasa gitu ya. Nah, manusia dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Ada setan, ada musuh dari jenis manusia, ya. Tapi intinya yaitu semuanya jin. Ya, apa setan-setan itu berbentuk jin ataupun manusia. Ya minal jinnati wan nas, ya, setan dalam jenis jin ataupun manusia. Nah, sarana yang dipergunakan musuh untuk menyerang manusia adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan syahwat dan syubhat. Dari perkara yang Allah halalkan sampai yang Allah haramkan. Lahan syahwat terbentang luas dan diperkuat lagi lewat makanan dan minuman. Selagi lahan syahwat tumbuh subur, maka syaitan juga bisa bebas berkeliaran. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk mempersempit jalan syaitan menuju ke sana. Ya, gimana caranya mempersempit syaitan masuk ke dalam tubuh kita? Kata Rasulullah SAW, syaitan itu masuknya ke dalam tubuh kita lewat aliran darah. Maka persempitlah aliran darah dengan puasa. Ya, jadi nih, masya Allah ya, bisikan-bisikan untuk yang haram termasuk perzinahan. Harusnya sih kalau bulan Ramadan lebih sempit, lebih kecil. Saya lihat di berita TV One semalam PSK lagi dikejar-kejar sama polisi gitu ya. Emang agak ini juga nggak masuk akal juga. Ya Allah, udah di Ramadan begini masih praktek gitu ya. Di luar Ramadan aja praktek udah salah, apalagi Ramadan dikejar-kejar ya sama dinas sosial. Akhirnya polisi turun tangan juga ngejar-ngejar. Karena mungkin sebagian orang menganggap
tidak menghormati bulan suci Ramadan. Aslinya sih sebenarnya harusnya dikejar tiap hari ya, Ramadan nggak Ramadan harusnya dikejar itu. Karena nggak boleh ada perzinahan yang dilegalkan, itu nggak boleh ya. Jadi memang betul-betul tidak boleh ada perzinahan yang dilegalkan ya. Jadi karena itu kita dianjurkan untuk mempersempit jalan setan menuju ke sana dengan memperbanyak puasa. Selain di bulan suci Ramadan, puasa sunnah lah. Nah, dan diharamkan, nah ini kita lihat surat Al-Maidah ayat 3 ya. Hurrima alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah wal munkhaniqatu wal mutaraddiyatu wan natihatu ya. Sampai disebutkan diharamkan bagi kamu sekalian bangkai ya, darah, daging babi, binatang yang disembelih dengan tidak atas nama Allah, atas nama yang lain-lain mungkin ya. Ada si embah, si eyang, si gunung, si apa gitu ya. Ya jadinya atau yang terjatuh binatang yang tercekik, yang dipukul, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas ya. Kecuali kamu sempat menyembelih sebelum mati. Ya, dan diharamkan juga bagimu binatang yang disembelih untuk disembahkan kepada berhala yang selain Allah. Ini Al-Maidah ayat 3 kalau bicara tentang makanan sudah clear ya. Dan kalau kita bicara tentang minuman, clear juga Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijasun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib ya. Dan juga dengan anak panah mengundi nasib kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan mengundi nasib dengan kartu, mengundi nasib dengan apa lagi ya, terot dengan sebagaimana ya nomor-nomor undian adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Ya, rijisun itu sampai disebutnya najis. Fajatanibuhu, maka jauhilah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung ya. Dan juga hadis lain dari Rasulullah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap hal yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Kasratuhu wa qaliluhu, banyaknya sedikitnya walaupun nggak bikin mabok. Kalau orang yang non muslim ya, mungkin pernah dulu ada satu pejabat mengatakan minum bir nggak apa-apa asal nggak mabok. Katanya kalau nggak mabok nggak haram ya. Oke lah, dia bukan muslim ngomong begitu. Tapi kalau orang muslim banyak sedikit mabok nggak mabok haram. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab telah menjelaskan tentang makna khamr, sesuatu yang menutupi akal, menghilangkan akal, sehingga nggak bisa jernih lagi berpikir. Ya, jangankan khamr yang 2,5%, yang 5%, 10%, 20%, ya, yang di bawah 2,5% saja, kita minum obat batuk yang ada alkoholnya. Itu ada tulisan di kemasannya. Selagi minum obat ini dilarang mengendarai kendaraan. Clear itu ya. Makanya MUI mengeluarkan batasan hanya boleh minum obat-obat sirup, obat batuk itu karena pasti eliksirnya khamr. Eliksirnya itu alkohol. Ya, jadi hanya boleh minum obat batuk yang bukan herbal. Kalau yang herbal nggak apa-apa ya, kayak misalnya OBH gitu, herbal nggak apa-apa, yang obat batuk herbal. Tapi kalau yang bukan herbal itu pasti eliksirnya, pelarutnya adalah alkohol. Dan MUI mengatakan hanya boleh dikonsumsi kalau alkoholnya di bawah 0,8%. Jadi kalau di atas 0,8% sebenarnya MUI sudah bilang haram. Kalau saya sih sebenarnya 0,0000 berapa juga sudah, mendingan hindari, sudah pakai aja yang herbal deh gitu ya. Udah lebih selamat gitu. Nah, ini apalagi kalau yang sudah di atas 2,5%, banyak loh. Kalau mau beli obat batuk selain herbal, lihat di kemasannya ya, berapa persen alkoholnya. Karena pasti ada alkohol, cuman bukan dia nggak jujur-jujur sebutnya alkohol. Ya apalagi khamr nggak akan disebut. Dia mungkin nyebutnya metanol, etanol, etil, metil, yang kayak gitu bahasanya. Ya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Al-Maidah 91. Dengan minuman keras dan judi itu syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah ini, ya Allah, fahal antum muntahun. Ini pertanyaan yang kalau orang tua sama anaknya itu sudah bicaranya, ya Allah, kenapa sih nggak berhenti juga loh, Dok? Kenapa sih nggak mau berhenti juga gitu ya? Jadi kayaknya udah ini melas itu pertanyaannya. Udah ketahuan kalau mabuk pasti berantem. Kalau judi kalah juga berantem gitu ya. Tapi ya manusia seperti itu. Lebih suka mengawali segala sesuatu dengan yang haram. Dan mengawali pernikahan juga harus dengan cara yang halal ya. Tapi kan banyak yang kecelakaan tanda kutip. Ya, zaman sekarang nih, aduh, kalau hamil di luar nikah satu hal yang biasa.
Karena mungkin contohnya di film-film kalau di barat kan hamil dulu baru nikah gitu kan ya. Kalau sudah hamil kadang anaknya sudah 2, 3 baru. Aduh, baru tuh yang laki-lakinya bertekuk lutut, "Would you marry me?" Ya Allah, anak udah 3 baru "Would you marry me?" gitu kan ya. Mau nikah nggak dengan saya? Udah gitu terharu lagi yang perempuannya. Karena ternyata masalah komitmen itu tidak dikaitkan dengan akidah. Kalau orang bukan muslim, yang bukan muslim ya, tidak dikaitkan dengan akidah, kita komitmen kita cukup dengan Allah. Allah yang memilihkan, kita awali dengan istikharah, tidak kita awali dengan pacaran. Makanya bisa terkaget-kaget orang kalau, hah baru kenal 1 bulan, udah nikah gitu. Ya iyalah referensinya banyak. Kata ulama ini, kata ustadz itu, kata ustadz yang ini, kata syekh ini, orang soleh sudah cukup referensi. Kalau orang-orang yang ngomong kan, wah harus kenal, kamu kan belum kenal. Ya, siapa dia? Wah, itu dia susahnya ya. Jadinya awali dengan yang halal. Gimana caranya mengawali dengan yang halal ya? Maka memilih istri, memilih suami ada kategorinya kalau dalam Islam. Islam menganjurkan agar memilih istri yang salehah sebagai perhiasan dunia yang terbaik. Tunkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi karena 4 perkara kata Rasulullah. Rata-rata laki-laki memilih wanita karena 4 perkara. Yang pertama karena apa? 5 liha, karena hartanya. Wah, bapaknya kaya gitu ya. Yang kedua wali hasabiha, karena keningratannya. Yang ketiga wali jamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat wali diniha, karena agamanya. Fasfar bidatid taribat siyadak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, pilihlah wanita yang dijadikan istri karena agamanya, karena kesolehahannya. Taribat siyadak, kamu tidak akan menyesal. Milih suami juga begitu. Harus yang karena din dan akhlak. Sekufu di sini harus sekufu ya. Itu yang karena agama dan akhlaknya. Hendaklah dipilih laki-laki muslim, mukmin. Kok nggak cukup muslim aja? Iya, muslim mukmin. Karena kalau muslim ada muslim yang musyrik. KTP-nya Islam. Tapi kalau minta apa-apa ke kuburan, ke gunung gitu ya, kemana-mana, sampai mau minta hujan aja, minta tolongnya sama pawang hujan misalnya. Itu muslim yang musyrik gitu ya. Jadinya bukan yang mukmin. Kalau orang mukmin tidak begitu. Kalau orang beriman, bertakwa nggak gitu. Dia mintanya sama Allah. Berakhlak mulia, baik keturunannya, agar bisa nanti berinteraksi, menggauli istrinya dengan baik. Dan jika mau mentalaknya, ia akan mentalaknya dengan baik. Nah, sesudah memilih istri, memilih suami yang sekufu. Maksudnya sekufu ini mungkin orang sebagian mengatakan yang sederajat gitu, yang selevel gitu ya. Maksudnya apa? Paling tidak level agama. Kalau level kekayaan enggak lah mungkin, tapi level agama. Agar apa? Agar kalau sama-sama ibadah bisa bersamaan. Ayo sama-sama mengerjakan ketaatan, saling support ya. Atau level pendidikan. Supaya jadi begini, kenapa kok laki-laki diharapkan sekufu? Kalau perempuan nggak apa-apa. Karena misalnya seorang profesor punya istri lulusan SD, nggak apa-apa. Tapi dibalik coba, seorang istri profesor, suaminya lulusan SD, nggak nyambung. Karena kowamnya, pemimpinnya adalah suami. Pemimpinnya suami. Jadi suami paling tidak dari strata pendidikan dan agama harus lebih tinggi. Ya, lebih tinggi, bukan dari masalah kekayaan. Nah, sesudah klik, ya ketemu yang sekufu, khitbah. Meminang, seorang laki-laki meminta kepada kesediaan seorang perempuan atau wali si perempuan untuk menjadi istrinya. Syarat peminang, ya syarat khitbah, tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya pernikahan. Alias suami istri bukan mahram. Kalau nikah sama mahram haram. Yang halal itu harus yang bukan mahram. Apa definisi mahram? Kalau di Indonesia dulu seringnya disebutnya muhrim. Padahal kalau muhrim itu orang yang pakaian ihram. Yang lagi ihram haji, ihram umrah itu namanya orang yang lagi muhrim. Tapi di Indonesia suka ketukar-tukar jadi muhrim. Padahal maksudnya mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Seperti ayah, abang, paman, anak, itu kan mahram. Menantu, mertua itu mahram. Mahram seumur hidup gitu ya. Jadinya kalau nikah nggak boleh dengan mahram. Menikah harus yang non-mahram. Dengan laki-laki ataupun perempuan yang bukan mahramnya. Ya, jadinya makanya kenapa harus halal dari awal. Dan yang kedua, belum dipinang orang lain secara sah. Nah, kok secara sah? Iya, kadang-kadang kan anak-anak kecil sekarang banyak yang pacaran. Apa itu pinangan? Bukan ya. Pinangan nggak begitu. Meminang sesudah khitbah saja sudah nggak boleh, masih nggak boleh pacaran, apalagi yang belum khitbah. Nggak boleh berduaan kemana-mana gitu ya. Ini penting nih untuk memahami memulai rumah tangga harus dengan cara yang halal. Dan haram menikah dengan non-muslim. Baku ya, tadi saya sudah sempat
mengatakan alhamdulillah MUI masih tegas. Ya, MUI masih tegas, masih bangga kita punya ulama-ulama di zaman ini, di akhir zaman susah sekali untuk mengatakan halal haram, apalagi kalau terancam posisi. Tapi alhamdulillah Kiai Khalil Nafis masih tegas. Ya, di sini Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221 mengatakan wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah biidnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik yang mempersekutukan Allah, yang Allahnya enggak satu, yang tidak bertauhid, itu musyrik artinya. Sebelum mereka beriman. Kalau udah beriman silakan. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik. Walaupun wanita musyrik ini menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik dengan wanita-wanita mukminah sebelum orang musyrik tadi beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walau dia menarik hatimu. Ya, orang-orang yang musyrik ini yang mempersekutukan Allah ini mengajak ke neraka. Sedang Allah mengajak ke surga dan ampunannya dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar manusia mengambil pelajaran. Clear. Habis itu sudah sepakat ya. Ta'aruf dulu apa khitbah dulu? Sebenarnya ta'aruf dan khitbah bisa bersamaan. Ada yang sudah cocok, sudah istikharah, ta'aruf ya, baru khitbah. Ada yang habis cocok istikharah, kemudian khitbah, terus sambil proses menuju pernikahan sambil ta'aruf. Artinya mengenal, apalagi yang belum kenal ya. Dalam syariat Islam, konsep ta'aruf ini upaya mengenal dan mengetahui latar belakang dan kebiasaan calon suami atau istri dengan cara yang dibenarkan syariat. Apa itu yang dibenarkan? Nggak boleh berduaan. Harus ada mahram. Entah itu ayahnya, ibunya, abangnya, adiknya, pamannya, bibinya, ya, atau juga temannya deh, sesama perempuan. Kita haramkan menikah dengan perempuan, haram menikah dengan perempuan. Maka seorang wanita pun sama-sama muslim itu mahram. Nggak boleh berduaan. Berusaha mengenal dan mengetahui sisi positif dan negatif dari kedua belah pihak, kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan buruknya, dengan tujuan saling melengkapi, saling menutupi, dan saling menyempurnakan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Tidak ada aib fisik yang boleh disembunyikan oleh kedua belah pihak yang sedang bertaaruf. Kalau giginya ternyata gigi palsu semua, sampaikan. Nggak boleh pura-pura bukan gigi palsu gitu ya. Sampaikan ini gigi palsu semua ini gitu ya. Atau misalnya jari kakinya hanya ada 7 atau ada 9, sampaikan. Nggak boleh ada yang disembunyikan ya. Atau kalau misalnya headnya nggak lancar, sampaikan. Karena yang namanya pernikahan itu Rasul sudah mengatakan, ya, fankihu ma tabalakum, nikahi wanita-wanita yang kamu sukai, tazawwaju al-wadud wal walud. Tapi nikahlah dengan orang yang wadud dan walud. Apa itu wadud? Yang lemah lembut. Walud yang subur. Berarti ciri-ciri kesuburannya kalau perempuan itu haidnya lancar. Kalau laki-laki ya kalau sudah waktunya menikah memang dia suka mimpi basah. Ya itu ciri-cirinya gitu ya. Nah, ta'aruf bukan berarti harus menjadi nikah. Majelis ta'aruf bisa berulang kali dilakukan ya sambil terus istikharah. Jadi ta'aruf ini bisa yang namanya ta'aruf itu dikerjakan bersamaan dengan khitbah ya ataupun sebelum khitbah. Boleh sebelum khitbah. Kalau sebelum khitbah ya benar-benar menjadi sarana pengenalan untuk menuju khitbah dan nikah. Kalau khitbah meminang itu bisa nggak langsung nikah di hari itu? Bisa. Jadi nggak harus kayak sekarang khitbah 5 tahun. Habis khitbah 5 tahun nggak jadi nikah, jangan ya. Pinangan kok tunangan lama-lama banget gitu ya. Jangan lama-lama. Udah paling lama tuh 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tuh udah paling lama ya. Jangan sampai wah tahun-tahun, jangan. Ya, jadi diiringi dengan sholat istikharah sampai ada keyakinan hati sampai hari H terlaksana. Ta'aruf bukan berarti harus jadi menikah dengan calon tersebut. Karena proses ta'aruf sampai khitbah ini kalau ta'arufnya sebelum khitbah bukan bersamaan, adalah proses yang harus dirahasiakan. Jadi bukan juga artinya kartu harus jadi gitu ya. Nah, dan surat Al-Hujurat ayat 13 menggambarkan kepada kita sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk ta'aruf. Ya ayuhan nas ya. Inna khalaqnakum min dzikri wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Kami ciptakan kalian laki-laki perempuan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Dan perintah Rasulullah SAW, idharun nikah wa akhful khitbah. Umumkanlah pernikahan dan rahasiakanlah khitbah. Kenapa sih dirahasiakan tunangan, lamaran? Karena kadang-kadang orang masih punya prinsip ya, selagi janur kuning belum berkibar,
belum tegak gitu ya, masih ada kesempatan nyerobot, makanya hati-hati. Kalau zaman sekarang lebih dahsyat loh dibanding janur kuning. Karena udah jadi milik orang saja sudah nikah, sudah dinikahin. Ya, itu slogannya lebih gawat dari janur kuning. Kutunggu jandamu. Waduh, repot ya. Ditunggu dia sampai jadi janda. Ya, kalau emang ditunggu beneran diem nggak apa-apa, tapi kadang kan ngomong ya. Kapan kamu cerai? Ah, itu repot ya. Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Tolonglah dirimu sendiri agar hajatmu tercapai dengan merahasiakan urusan. Kalau kita kan lamaran ya di-share gitu ya di sosial media, semua orang tahu. Ya, kalau nikahan sih masih nggak apa-apa gitu ya. Walaupun itu juga naudzubillah akhirnya orang-orang dengki kadang-kadang ya orang-orang dengki itu ini merasa terganggu dan juga ingin menghancurkan rumah tangga. Di setiap nikmat pasti ada yang hasad dan dengki. Mengutus keluarga terdekat untuk lebih mengenal calon pasangan masing-masing. Ya, maka ini harus kalau misalnya si laki-laki agak ragu nih jangan-jangan yang perempuan ini rambutnya botak, jangan-jangan kan nggak boleh lihat rambut karena rambut itu kan aurat. Maka utus saja kakaknya, adiknya yang perempuan ataupun ibunya. Boleh dong Bu, liatin Bu, dia punya rambut nggak yang perempuan? Oh ternyata punya rambut gitu ya. Jadi boleh disuruh-suruh utusannya itu adalah ya sama-sama yang sejenis dengan calonnya gitu ya. Nazar melihat calon istri atau calon suami bersama mahram dari pihak wanita. Wanita nggak boleh berduaan ya. Wanita nggak boleh berduaan dengan calonnya yang laki-laki itu, tapi si wanita boleh didampingi dengan mahram atau perempuan lain. Ya, perempuan lain yang saudaranya lah ya. Jangan sampai nanti calon suaminya malah ngelirik perempuan lain, kasihan ya. Nazar itu melihat ya sedikit lagi. Kalau dulu Rasulullah SAW pernah menyuruh seorang pria muhajir bersama Rasulullah, termasuk muhajirin, itu untuk melihat calonnya. Ya, calonnya itu seorang wanita Ansor. Kata Rasul, pandanglah matanya. Udah, kata si laki-laki ini laki-laki muhajir yang pemalu. Udah, saya udah lihat calon saya yang itu. Kamu udah lihat matanya belum? Belum. Pokoknya saya udah lihat fisiknya. Kata Rasul, lihat matanya. Biasanya di mata wanita Ansor ada putih-putihnya. Kaget kan yang laki-laki ini yang berusaha ngelamar? Akhirnya dia samperin lagi ke rumah calon istrinya. Dilihatin matanya, dipandangin. Habis mandangin dia balik ke Rasulullah. Rasulullah orang nggak ada kok putih-putihnya. Normal, kata Rasul. Mana ada mata yang hitam semua. Kan mata ada putih. Ternyata dia dikerjain sama Rasulullah. Kenapa? Karena dia nggak mau mandang. Kalau sudah dilamar ya pandang ya. Yang nggak boleh pandang-pandangan tuh kalau belum dilamar ya. Masih pacaran pandang-pandangan. Jadi agar tercapai tujuan mulia pernikahan, tadi awali dengan yang halal. Tambah keilmuan tentang rumah tangga, ikut kajian, baca buku, pelajari profil rumah tangga Rasulullah SAW dengan sahabat. Paksakan diri untuk tunduk, patuh pada aturan syariat. Karena hanya itu jalan keselamatan untuk masuk surganya kelak. Taat dalam menjalankan perintah Allah dan taat meninggalkan larangannya. Ya, makanya ini terakhir ya dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Sungguh tidak dianggap sempurna keimanan seorang pun dari kalian sampai hawa nafsunya mau tunduk terhadap yang aku bawa, terhadap syariat yang Rasul bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Susah untuk memilih segala sesuatu dengan cara yang dihalalkan Allah. Kadang-kadang hawa nafsu memilih cara yang diharamkan. Udah tahu itu nggak boleh, tapi enak gitu ya. Jadinya yang nggak boleh dan enak ini yang dikerjakan. Nah, sebenarnya itu tanda tanya terhadap keimanan kita. Jadi kalau kita emang orang beriman dan yang lagi cari calon istri, calon suami, bisa dilihat orang tadi takut nggak sama Allah. Kalau takut sama Allah, pilih dia jadi ya pasangan. Tapi kalau nggak takut sama Allah, ngajaknya berduaan di tempat sepi, ngajaknya pergi nggak pakai izin sama orang tua, hati-hati. Ini nggak takut sama Allah, nggak takut sama orang tua, apa yang mau diharapkan dia dari orang yang seperti ini? Ya, maka harusnya hawa nafsu kita bisa tunduk dalam aturan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya pertanyaannya panjang-panjang semua nih Ustazah. Boleh izin mulai sesi tanya jawab ya Ustazah. Baik, Ya, silakan dibacakan. ini tadi ada pertanyaan yang masuk ke saya yang pertama DM ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Dengan dengan makin banyaknya pernikahan berbeda agama ini, qadarullah ternyata teman saya pun ternyata menikah dengan pemuda yang berbeda agama. Saya dan pasangan sudah sepakat tidak akan memenuhi undangan pesta pernikahan teman saya ini karena kami merasa
sangat tidak nyaman dengan kondisi ini. Namun ternyata saat ini teman saya malah menuduh saya memutus tali silaturahmi dengan dia, dan akhirnya kami tidak berbicara lagi sampai saat ini. Mohon nasihatnya Ustazah, karena terus terang saya dan suami juga jadi bingung jadinya. Ya, ini bicara tentang teman yang beda akidah ya. Ya, terus mau ngadain pernikahan ya, di antara datang atau tidak ya. Tapi gimana suami mintanya datang ya? Atau ngasih opsi aja kali ya. Gimana kalau Kayaknya datang atau dua-duanya sepakat tidak datang deh Ustazah. kalau dua-duanya sepakat tidak datang ya nggak masalah. Cuman gimana nanti cari alasannya ya? Iya Bingung, betul. iya cari alasannya. Ya kalau cari alasannya sebenarnya gampang ya. Karena ketika disebutkan wajib menghadiri undangan itu hadisnya berbicara tentang undangan seorang mukmin yang wajib dihadiri. Itu pun ada syaratnya. Kalau dalam undangan tadi, dalam acara tadi tidak ada unsur kemaksiatan. Jadi kalau ada walimah yang ada unsur kemaksiatannya itu juga nggak boleh hadir walaupun undangan mukmin. Apalagi undangannya bukan mukmin. Intinya kalau kita datang mau ngapain datang ke undangan orang non mukmin? Ya ngucapin selamat aja. Itu nggak sampai juga doa kita ya. Jadi artinya bukan ngucapin selamat mungkin. Kalaupun kita datang hanya satu, mungkin ini alasan yang paling tepat karena dia punya hakul jiron kalau tinggalnya bertetangga. Dia punya hak bertetangga dengan kita. Yang kedua, kalau dia ternyata sejawat gitu ya, teman kantor atau teman main dari dulu. Nah, kita ingin, nah ini harus tepat benar alasannya di hadapan Allah. Kalau kita datang, kita ingin apa? Gak ada istilahnya menghubungkan tali silaturahim yaitu sama muslim. Jadi kalau sama non muslim apa? Untuk apa? Mendakwahi dia. Muslim menghargai ya kebahagiaan teman, kita ikut bahagia. Ya, jadi cuma sekedar mengucapkan selamat saja, tapi bukan arti selamat dalam doa ya. Doa nggak akan sampai. Ya, selamat berbahagia ya. Artinya ya selamat kamu bahagia ya. Ya udah selamat berbahagia. Saya pamit pulang ya. Sekedar datang, selamat berbahagia, silakan pulang. Dengan catatan ya, itu tidak di gereja, itu tidak di kelenteng, itu tidak di tempat ibadah dia. Kalau itu di misalnya di gedung, di hotel ya, di rumah silakan datang cuman mengatakan ya salaman kalau emang perempuan sama perempuan ya salaman mengatakan ya selamat berbahagia ya ya udah saya pamit ya ada acara ya benar-benar cari acara lain sama keluarga ya artinya itu bisa saja kita lakukan atau sebelum hari H kita udah kirimin hadiah ya kirimkan hadiah ke dia apa aja bentuknya ya mungkin makanan ya mungkin apa kita berikan kado beneran anduk kah itu ya selesai intinya apa dia merasakan seorang muslim juga bisa menghargai kebahagiaan saudaranya yang bukan muslim gitu ya nah itu bisa cuman memang intinya kalau kita mengatakan itu kewajiban memang tidak wajib yang kedua doa nggak akan sampai juga ya istilahnya apalagi kalau itu dalam bentuk ibadah pernikahan itu ibadah jadi janganlah kita datang persis ketika mereka lagi ibadah, lagi kebaktian, jangan ya. Lagi diberkati nggak boleh datang. Jadi betul-betul pas resepsi silahkan ya tampilkan saja, terus kemudian pamit. Kalau mau ya, tapi kalau nggak datang lebih cakep. Ya cuma sebelumnya mungkin sudah izin, maaf saya nggak bisa datang besok. Saya ada acara, datang aja ke rumahnya kasih makanan, kasih apa buah ya ataupun kasih pemberian. Sesudah itu kita pamit karena besok nggak bisa datang waktu acara. Sebenarnya clear ya. Ya, Allah alam bisawab. Baik, Masya Allah. Jazakillah Ustazah. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Maaf saya mau bertanya, kalau kita Ya, menggunakan silakan. hand sanitizer, apakah boleh jika dilakukan sebelum makan lalu tangan dikibas-kibas dulu supaya kering? Ataukah haram karena dianggap seperti makan alkohol? Ya, Jazakillah khair. ya itu alkohol ya. Hand sanitizer itu jelas ada beberapa yang memang ada alkoholnya ya. Makanya kalau mau langsung makan ya pasti kena ke makanan. Kalaupun sudah kering, alkohol itu kan memang sifatnya cepat menguap. Kalau sudah menguap, apakah dia masih sisa di tangan? Untuk membuktikannya gimana? Jilat aja, pahit nggak? Ya, kalau ternyata dijilat enggak, cuman asin tangan kita sendiri, oke. Tapi kalau sudah pakai, udah kering nih, udah diangin-angin, udah kering. Kita jilat, pahit, berarti masih ada alkoholnya. Karena alkohol itu pahit ya. Ya, jadi memang penting buat kita pada akhirnya hati-hati lah ya. Yang paling bersih itu air karena alat bersuci utama buat seorang muslim adalah air. Alat bersuci utama. Tapi susah kan Ustazah kalau lagi di mobil oke, susah. Ada beberapa tisu basah yang memang tidak ada alkoholnya dan isinya hanya air ya. Itu ada beberapa tisu basah yang seperti itu. Jadi untuk kondisi-kondisi darurat ya kita dalam perjalanan silakan dicari.
dicari dan dibeli karena memang kita menghindari yang alkohol apalagi untuk makan. Kecuali jaraknya mungkin panjang untuk darurat beberapa kondisi pakai itu dulu hand sanitizer yang ada alkoholnya, tapi bukan buat makan ya, buat aktivitas dan yang lain-lain. Tapi kalau untuk makan sebisa mungkin sih dihindari ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Masya Allah. Baik. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustazah rahimahumullah. Untuk makanan yang kita makan bukan hanya halal tapi juga thayyib. Bagaimana baiknya bersikap jika dalam suatu pertemuan diakhiri perjamuan makan, namun di tempat itu ternyata juga menjual khamar. Jujur saat itu pernahnya gambling gitu ya, karena menolak perjamuan juga suatu adab yang tidak baik. Masya Allah, pada saat itu ya masuk azan maghrib, jadi bisa izin sholat dan izin tanpa pesan menu sih. Setelah sholat terpaksa berbohong, izin pulang ada urusan karena hati tidak berkenan di tempat tersebut. Jadi Cakep, bersikap ya, udah Masya cakep itu. Allah. Udah cakep itu skenarionya ya. Kalau memang apalagi kalau kita suspek ya, jangan-jangan sticknya, misal makan stick itu kan memang kadang-kadang dibakarnya pakai dicampur ada wine ya, ada red wine, ada white wine. Jadi kalau emang kita suspek ya jangan makan di situ ya. Kecuali misalnya ini mah beda makanan, itu dia jualan wine untuk orang yang beli wine gitu ya. Dia jualan minuman keras khusus untuk yang mesen, tapi makanannya nggak ada minuman keras ya. Kalau memang sudah kita pastikan tanya dengan chefnya, boleh nggak apa-apa makan di situ. Tapi kalau kita sendiri ngerasanya kayaknya aduh ragu ya, ragunya kenapa? Karena di tempat itu menjual sesuatu yang haram. Oke, nggak usah beli di situ, nggak usah makan di situ. Kalau kita ragu gitu ya. Jadi udah bagus itu, skenario-nya udah bagus begitu saja ya. Jadi nggak usah ngerasa nggak enak kalau memang kita nggak tenang. Makanya istafti kolbak, kita bisa tanyakan hati kita, dan hati seorang mukmin biasanya memberikan sinyal. Kalau nggak apalagi kalau ternyata dari ujung kanan sampai ujung kiri temboknya semua isinya minuman keras, sudah jangan di situ ya. Nggak usah di situ, keluar aja. Iya, Masya Allah. Baiklah. Oke, pertanyaan berikutnya Ustazah. Assalamualaikum. Manusia juga kan selalu dalam kondisi diuji Allah. Apakah bisa kita membedakan penyebabnya antara memang ujian atau misalnya seperti yang sering dijelaskan Ustazah, seperti yang dijelaskan Ustazah, bahwa masih ada makanan, minuman atau muamalah yang belum terjamin kehalalannya. Ataukah semua memang saling berkaitan, maka tidak perlu memikirkannya, tapi cukup kita perbaiki saja segala hal, bertaubat dan berdoa. Ya, Syukran, Ustazah. ya sudah terjadi, mungkin nggak usah dipikirin ya. Kalau udah terjadi, tinggal diistighfarkan, ditaubatkan. Kalau ada yang kurang, ya terus ke depannya yang paling penting. Yang paling penting dari taubat dan nasuha juga actionnya ke depan. Karena kalau cuma sekedar sekarang nyesel ya Allah taubat, tapi kalau ke depan ngulang lagi itu namanya belum nasuha, belum taubat nasuha ya. Jadi kalau taubat nasuha, taubat yang benar-benar, makanya penting buat kita untuk buat draft gitu ya, catatan juga. Nah ini apa yang dulu misalnya sempat kita lakukan, kita kerjakan, kita makan, kita minum, kita pakai. Oh ternyata ada yang tidak halal tutup sesudah itu. Udah kita buat pointernya, kita tutup ya Allah nyesel. Kedepannya jangan diulangi lagi ya. Nah itu berkaitan dengan apa ya? Jadi nggak bisa cuma sekedar jalani. Udah tahu sih itu haram, tapi gimana ya? Nggak bisa ngelak. Nah jangan begitu. Harus upayakan bisa ngelak, bisa mengakhiri, bisa menyudahi dengan segala tekad, minta bantuan Allah yang jelas karena kita nggak bisa bersandar kepada kekuatan diri sendiri, nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Kita ini makhluk lemah dan pasti harus bersandar kepada Allah. Ya, Allah alam bisawab ya. Cari komunitas ya, cari komunitas. Contoh ada teman-teman itu sekarang komunitas bebas riba ya. Jadi itu komunitas tersebut bantu, dia punya lawyer juga. Ya, jadi sampai ada ininya ya, yang mendatangi bank-bank ribawi tempat orang yang ikut komunitas itu ya, bank-bank ribawi didatengin kenapa? Karena hutangnya berapa, cuman kewajiban sebenarnya aslinya ya hutangnya yang harus lunas, bukan bunganya. Itu banyak yang sukses. Sampai begitu, sampai saking mediasinya tuh kayak gitu, mediatornya ikut datang ya. Jadi lawyer-lawyernya itu Masya Allah namanya pakai bahasa hukum ya. Jadi sebenarnya kalau dalam Islam tidak boleh membayar bunganya. Yang dibayar hutangnya saja. Walakum ru'usu amwalikum. Itu Masya Allah ya. Sampai dibantu ke sana. Jadi nggak ada satu alasan pun yang membuat kita tidak bisa lepas dari segala jenis yang haram dan dari segala jenis dosa ya, harus bisa lepas. Insya Allah dengan bantuan Allah yang jelas nomor satu, kedua dengan bantuan sesama mukmin. Allahu a'lam bishawab. Oke, sebentar saya lanjutkan lagi.
Ustazah, bagaimana kalau di suatu acara karena pekerjaan saya sebagai panitia di tempat tersebut disediakan wine, Ya, dan bagaimana bersikap pada saat tamu ingin dihidangkan wine-nya gitu? iya. Kalau bicara tentang wine sih ditolak aja ya. Artinya kalau yang lain, kita kan nolak buat kita, oh maaf tidak minum wine, selesai. Ini kan sebenarnya nolak nggak dilarang, cuman kitanya yang salah, nggak enakan. Aduh nggak enak, yang lain kan minum, biarin aja yang lain minum. Yang penting kita nggak minum, itu aja. Ya prinsipnya gampang ya. Prinsipnya gampang, jangan terbawa. Ya, karena kalau surga neraka sendiri-sendiri nanti dihisapnya. Jadi kalaupun memang yang lain tiba-tiba, wah kecuali bosnya bilang begini ya, harus minum. Kalau nggak minum dipecat. Saya sih mendingan pindah kantor ya kalau saya gitu ya. Mendingan pindah kantor kalau harus minum wine. Ini lagi rapat dan harus minum. Kalau nggak mau minum dipecat. Ada loh yang kayak gitu bos, ada. Kalau saya mendingan cari bos lain. Karena Allah Maha Bos pasti marah. Allah Sang Maha ya. Itu yang maha bosnya di atas bos itu ya itu yang pasti marah dan harusnya itu yang paling kita takuti ya. Cuman kadang-kadang manusia lebih takut kepada sesama manusia ya, sama jabatan, sama harta, sama dan kadang-kadang lebih memperhatikan perasaan orang. Ya nggak enak, udah ditawarin. Lah kok nggak enak sama manusia tapi enak-enak aja tuh ngelanggar perintah Allah kan nggak boleh gitu ya. Ya harusnya nggak enak juga, lebih nggak enak bahkan harusnya ya. Sama kemarin juga ada yang datang konseling bicara tentang perzinahan dalam rumah tangga, berzina suaminya. Saya bilang udah menceritakan belum sama orang tuanya. Kata si istri, suami saya memelas, memohon jangan ceritakan sama orang tuanya karena dia takut, dia malu. Lah, kok bisa takut malu sama orang tua tapi nggak takut dan nggak malu sama Allah? Nah ini kok bisa begitu gitu ya? Itu manusia akhir zaman begitu rata-rata. Itu satu contoh laki-laki. Sebelum-belumnya datang juga perempuan begitu, perempuannya juga sama. Ya, jadi perempuan pun sama. Sekarang takutnya sama. Aduh, Ustazah, saya takut kehilangan kerjaan saya. Karena perempuan tersebut zina sama bosnya gitu ya. Takut kehilangan pekerjaan saya. Nanti saya hidupnya seperti apa? Aduh, semoga ibu saya nggak tahu. Kalau ibu saya tahu pasti dia akan terpukul. Sudah cerita panjang lebar. Saya bilang tidak ada satu patah kata pun dari mulut Anda. Saya takut Allah marah. Kok nggak ada? Saya bilang. Apa nggak berpikir nanti kalau kita mati kembalinya kepada Allah? Baru nangis dia. Apa yang Anda takuti? Dunia, 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 dan dunia. Berkali-kali zina. Nah, untuk bilang menjalik ya. Jadi, ya Allah, sedih ya. Jadi seperti itulah manusia zaman sekarang tidak berpikir tentang halal haram dari kacamata syariat, dari pandangan Allah, tapi lebih kepada pandangan manusia. Janganlah ya, buktikan kalau kita beriman. Allahu a'lam bishawab ya. Ustazah merinding dengernya. Ya, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Ustazah. Iya, Ya, Assalamualaikum, izin tanya, maaf jika tadi sudah dibahas dan saya terawat. Apakah jika kita memesan makanan via ojol dan menggunakan voucher promo, itu adalah riba dan jadinya makanannya haram untuk kita konsumsi? promo. Kalau promo berarti yang kadang-kadang suka ada cashback ya. Ya, Beli 15.000, akhirnya kembali 15.000, alias nggak beli. Jadi kita dikasih ya, kita gratis gitu ya. Oke, akadnya aja kita niatkan. Akadnya memang bukan beli ya. Akadnya kita pakai hadiah. Hadiah untuk ditukar. Ini kan voucher promo berarti kan memang lagi ada promo ya. Memang dia sedang jual sesuatu mungkin karena keuntungan, maka ditawarkan untuk dibagi-bagikan ya. Itu kan promo juga biasanya voucher promo nggak setiap hari kita beli ada ya, cuman pada momen tertentu. Oke, dia lagi bagi-bagi hadiah karena apa? Karena mungkin keuntungannya sudah di atas batas, udah di atas target gitu ya. Oke lah, jadi kita sekarang tujuannya bukan mau beli, tujuannya untuk ambil hadiahnya. Boleh, kalau mau ngambil hadiah nggak masalah. Nggak keluar, dan kalau ngambil hadiah kita kan nggak keluar ini ya modal sama sekali. Uang yang kita berikan balik lagi kepada kita. Ya ini kalau memang kita mau niatkan bukan belanja. Karena kalau beli, yang namanya beli itu harus ada uang yang keluar, namanya beli. Nah, cuman masalahnya sekarang kadang-kadang kan namanya pakai ojol ya. Ya apalagi pakai misalnya GoFood ya. Kita pesan sesuatu pakai GoFood. Ya pakai GoFood pesan, terus ternyata di GoFood sendiri mengatakan cashback kembali. Jadi kayak kita beli kopi. Kopinya harganya 25.000. Kalau di hari Senin kembalinya 25.000 juga gitu. Jadi ini bukan beli namanya gitu ya. Sudah niatkan jangan beli. Niatkan memang hari Senin itu mau ngambil hadiah gratis yang dibagi tukang kopi itu. Silakan. Jadinya niat itu menghalalkan. Niat itu menghalalkan yang tadinya haram. Dari awal berawal dengan niat. Ya sebagai contoh aja akad nikah ya.
Akad nikah itu apa sih? Cuman kalimat dari wali, dari orang tua lah. Si perempuan mengatakan, saya nikahkan anak saya dengan Anda ya dengan mahar sekian. Yang laki-laki cuman dalam Islam simple. Qabil tu nikah haha. Selesai. Kalau di Indonesia kan panjang ya, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin dibayar tunai gitu ya, panjang. Makanya di Indonesia lucu, suka kadang sah enggak sah. Padahal kalau pakai bahasa Arab langsung sah. Qabil tu nikah haha. Selesai. Saya terima nikahnya. Udah selesai gitu doang. Ya, itu emang kalimat apa? Kan akad. Akad dengan diawali dengan niat, niatnya nggak boleh ada yang salah. Niatnya nikah untuk seumur hidup. Bukan niatnya, ya saya nikahkan putri saya dengan Anda selama 5 tahun dengan mahar saya. Itu nggak boleh, itu nggak sah. Karena niatnya sudah untuk tergantung. Makanya dengan niat bisa jadi halal. Ya, jadi niatkanlah untuk mengambil jatah hadiah. Nggak keluar ongkos sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Jazakillah khairan Ustazah. Iya. Tadi adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah sudah selesai untuk kajian kita yang pertama di bulan Ramadan ini bersama Ustazah Erika. Insya Allah pekan depan kita akan ada kajian kembali di hari dan jam yang sama. Untuk mengakhiri, mohon izin untuk doa Ustazah. Ya, baik. Sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tilawatana ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna lailatal qadri fi Ramadan. Allahumma rzuqna lailatal qadri fi Ramadan. Allahumma rzuqna lailatal qadri fi Ramadan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah, sehat-sehat selalu. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon pamit ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,